Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Pragiwicaksono dengan NIM 103022330070 dari kelas SE 4703. Dan hari ini saya akan menjelaskan tugas CO3 kalkulus. Jadi di nomor satu ini kita punya soal, yaitu tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Dimana soalnya kenyataannya ini yaitu fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang 1 dengan X lebih kecil dari 3. Dan yang kedua, 2AX ditambah B dengan X lebih besar sama dengan 3. Dengan X sama dengan 3. Kemudian, tentukan selang di mana saja fungsi X mengalami monoton naik. Jadi di nomor satu ini, yang pertama kita lakukan yaitu kita mencari syarat kontinunya. Yang dimana syarat kontinu itu mempunyai syarat kontinu mempunyai yaitu limit X mendekati A dari kiri dengan fungsi X sama dengan limit X mendekati positif X mendekati A dari kanan dengan Fx sama dengan Fa. Dimana dengan syarat ini kita bisa mencari nilai A dan B dengan cara substitusi pernyataan soal nomor satu, yaitu sehingga hasilnya akan menjadi limit X mendekati 3 dari kiri dengan X kuadrat dikurang 1 sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan dengan 2AX plus B sama dengan 3 pangkat 2 kurang 1. Yang dimana kalau kita sederhanakan, dia akan menghasilkan 8 sama dengan NA 6A tambah B. Dan kita pindah ruaskan, karena yang kita cari itu adalah 6A, sehingga menjadi negatif 6A sama dengan B dikurang 8. Lalu syarat kedua yaitu kita harus mengetahui syarat diferensialnya, yaitu F aksen atau turunan mendekati F aksen A dari kiri sama dengan F aksen A dari kanan. Dengan syarat ini, kita bisa mencari persamaan FA-nya ya. Sehingga limit H mendekati 0, F dikali A tambah H dikurang F fungsi A per H. Yang bisa kita lakukan di sini, yaitu kita bisa melakukan pemisalan, di mana X-nya ini akan kita misalkan menjadi H ditambah 3, dan H menjadi X min 3, dan H kita ubah lagi menjadi 0, sehingga X-nya ini akan menjadi 3. Lalu setelah itu kita substitusikan seperti seperti syarat yang pertama itu. Jadi kita masukkan 3 dari soal nomor 1 tersebut, sehingga dia akan menjadi limit X mendekati 3 dari kanan dengan F3 plus H dikurang F3 per H, dan dari kanan, dan limit X mendekati dari kanan yaitu F3 plus H dikurang F3 per H. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Lalu yang syarat ketiga, lakukan turunan dari kiri. Maaf, ini bukan syarat tapi langkah, yaitu lakukan turunan dari kiri. Yang pertama kiri itu berarti yang negatif ya, sehingga saat ini turunan menjadi seperti ini. Yang pertama kita lakukan turunkan sehingga menjadi X pangkat 2 negatif 9 per X dikurang 3. Saat menjadi X dikurang 3 per X plus 3 per X min 3, ini kita bisa coret ya. X min 3 ini, sebentar. X min 3 ini dengan per X min 3 bisa kita coret, sehingga dia akan menjadi limit X mendekati 3 dari kiri dengan X plus 3. Nah, karena X ini mendekati 3, kita bisa substitusikan menjadi X plus 3 menjadi X-nya menjadi 3, sehingga 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu kita bisa lakukan turunan dari kanan, di mana yang kanan ini itu merupakan 3 positif ya, sehingga limit X mendekati 3 dari kanan
Hasilnya kan 2x plus substitusi menjadi 2x ditambah b dikurang 2a kali 3 tambah b per x min 3. Jika disederhanakan, dia akan menjadi ini, menjadi 2x dikurang 6a per x min 3. Nah, karena di sini x mendekati 3 dan pernyataannya itu 2a, maka kita tidak bisa mensubstitusikan. Sehingga f aksen 3 dari kanan ini itu sama dengan 2a. Nah, setelah kedua turunan ditemukan, maka kita bisa mensubstitusi masing-masing turunan ke dalam syarat diferensial. Yaitu syaratnya adalah f aksen A dari kiri sama dengan f aksen dari A dari kanan. Sehingga yang pertama kita ketemukan yang negatif, syarat dari kirinya itu kan sama dengan 6. Dan syarat yang dari fungsi yang dari kanan sama dengan 2a. Sehingga kita bisa pindah ruaskan menjadi A 2/3. A 6/2. Sehingga A sama dengan 3. Setelah itu, lakukan substitusi yang ketiga dari kiri dan kanan fungsi X serta substitusi nilai A. Jadi, ini kita substitusi, jadi F3 dari kiri sama dengan F3 dari kanan. Sehingga dia akan menjadi 3/2 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 ditambah B. Sehingga dia akan menjadi 8 sama dengan 18 ditambah B. Atau B sama dengan negatif 10. Cari yang lalu habis ini kita bisa menggunakan cara yaitu cari monoton naik menggunakan turunan pertama. Nah, karena yang pertama itu kan X kurang dari 3. Berarti sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1. Dan jika diturunkan f aksen x, maka dia akan menjadi 2x. Karena satu ini kan tidak mempunyai x ya. Jadi saat diturunkan dia tidak akan menjadi 0. Sehingga x pangkat 2 ini akan menjadi 2x. Nah, ini titik ujinya ya, menjadi seperti ini. Nah, karena diuji kan dia kirinya negatif dan palingnya positif, sehingga setelah diuji dia akan mengeluarkan interval 0, entah hingga. Nah, lalu kita bisa menggunakan kita melakukan turunan dari yang x lebih besar dengan 3. Dia saat diturunkan dia akan menjadi sama dengan 6. Nah, 6 ini kan tidak ada x-nya, sehingga dia akan menjadi 0. Sehingga x-nya itu sama dengan 0. Nah, saat diuji dia juga akan menghasilkan monoton naik pada negatif pada interval 0 dan tak hingga. Setelah itu kita mempunyai nomor 2 di mana soalnya itu tentukan turunan pertama dan kedua dari y yang memenuhi persamaan, yaitu x kuadrat dikali sin xy ditambah y sama dengan x. Nah, soal kedua ini merupakan turunan implisit, maka kita bisa menurunkan dengan satu persatu. Nah, perlu kita ketahui kalau ini bentuknya adalah x pangkat 2 dikali sin xy, di mana di rumus turunan ini termasuk rumus U dikali V, yaitu dia akan berubah menjadi F aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, saat diturunkan, yang pertama kita turunkan x pangkat 2-nya dulu. Saat diturunkan, dia akan menjadi 2x. Lalu V aksennya, yaitu dari sin. Turunan dari sin itu merupakan cos xy. Dan dan ini turunan rantai, jadi y ditambah y aksen kali x. Nah, setelah itu kita kalikan, dia akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mengeluarkan y-nya ya, sehingga kita bisa mencari y aksennya.
Nah, karena yang kita cari Y aksen ya, kan kita keluarin dulu di sini Y aksen. Nah, setelah dikeluarkan, kita bisa mencari Y aksennya tersebut, sehingga Y aksennya akan menjadi ini, 1 min 2x sin x Y dikurang x pangkat 2y cos x Y per x pangkat 3 cos x Y ditambah 1. Selanjutnya kita bisa lakukan turunan kedua dari turunan pertama. Nah, ini di sini kita punya keturunan dari pertama yaitu 2x sin x Y dikurang x pangkat 2 cos x Y tambah Y aksen x ditambah Y aksen sama dengan 1. Nah, ini kita bisa lakukan hal yang sama ya, sama yang turunan sebelumnya. Jadi kita turunin dulu U aksen dan V aksen dan memakai rumus U kali V. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama, melakukan perkalian menggunakan rumus U kali V. Lalu sederhanakan hingga hasilnya menjadi X pangkat 2 cos X Y ditambah Y double aksen X pangkat 3 cos X Y ditambah Y double aksen sama dengan 0. Nah, karena yang dicarinya itu Y aksen, maka kita keluarkan dan cari ya, sehingga menjadi seperti ini, panjang. Maaf. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Sangat panjang sekali. Lalu nomor 3. Sketsakan grafik fungsi f fungsi x sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 4 dibagi 2x ditambah 2 dengan menentukan hal berikut, yaitu A-nya titik potong dengan sumbu x dan sumbu y, dan B-nya tentukan jika ada f min 1 atau limit x mendekati negatif 1 dari kiri, fx, dan limit x mendekati minus 1 dari kanan, fx. Dan yang C, kita mencari titik stasioner, titik belok, titik minimum, titik maksimum fungsi. Oke, yang pertama itu kita mengerjakan yang A dulu ya. Yang dimana titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang pertama kita lakukan, kita bisa cek titik potong sumbu X dengan mencari pembuat 0 dari fx sama dengan X pangkat 2 dikurang X tambah 4 per 2X plus 2. Jadi ini kita cek titik potong sumbu X dengan mencari pembuat 0 ya. Jadi kan fx ini akan kita ubah menjadi 0 dengan X kuadrat minus X tambah 4 per 2X plus 2. Lalu kita pakai pembilangnya saja ya, di mana X pangkat 2 dikurang X tambah 4 sama dengan 0. Kenapa pembilang? Karena jika kita pakai penyebut, dia akan hasilnya akan 0. Di mana kalau per 0 itu hasilnya akan tak hingga atau tak terdefinisi. Lalu kita bisa cari nilai X. Di sini kita menggunakan rumus ABC untuk mencari apakah ini memenuhi atau tidak. Karena faktorannya tidak bisa, sehingga kita pakai rumus ABC. Jadi kita masukkan B, jadi negatif 1 plus minus akar minus 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 kali 4 per 2 kali 1. Nah, hasilnya ini menjadi 1 plus minus akar negatif 15 dibagi 2. Dan ini tidak memenuhi ya titik potongnya, karena kita tidak terdefinisi. Nah, yang kedua ini kita lakukan substitusi 0 ke dalam fungsi X. Jadi kita substitusi, sehingga hasilnya akan menjadi F04 per 2. Nah, saat kita substitusi ini, kita mempunyai hasilnya, yaitu 2. Maka kita mempunyai titik potong di sumbu Y di 2. Dan yang B, tentukan jika ada F-1 limit X minus 1 limit 1. Ya, banyak. Jadi 1 itu kita mencari nilai F-1. Yaitu kita substitusi aja ya. Kita langsung substitusi F-1 min 1 pangkat 2 dikurang 1 tambah 4
per 2 min 1 ditambah 2. Sehingga dia akan hasilnya 1 pangkat 2 ditambah 1 tambah 4 per min 2 plus 2. Saat kita jumlah, dia hasilnya akan menjadi 6 per 0, di mana tidak punya jawabannya atau tidak valid. Jadi 6 per 0 ini tidak tak hingga ya, atau infinite. Sehingga hasilnya ini tidak valid. Lalu yang kedua, mencari nilai limit kanan dan kiri. Jadi kita substitusi aja ya dari yang pernyataan kanan dan kiri. Dari minus 1 dari kanan kiri, dan minus 1 dari kanan. Saat kita substitusi, hasilnya akan negatif tak hingga buat yang kiri, dan yang kanan hasilnya akan tak hingga. Lalu yang C, titik stasioner. Kita cari titik stasioner, titik belok, titik minimum, atau titik maksimum fungsi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah lakukan turunan fungsi X, di mana fungsi X saat kita turunkan, dia akan menjadi, pernyataan ini, kita bisa menggunakan rumus U per V, di mana saat U per V ini diturunkan, dia akan menjadi U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V aksen. Karena di sini pembagian. Nah, setelah kita masukkan dengan rumus UV, lalu pembilang dari turunan pertama kita sama dengan 0. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 10 sama dengan 0. Dan ini kita bisa bagi 2. Sehingga sederhana. Hasilnya akan menjadi x pangkat 2 ditambah 2x negatif 5 sama dengan 0. Jadi masing-masing ini kita bagi 2. Sehingga dia sederhana ya. Nah, lalu cari nilai X dengan rumus ABC. Sama kayak tadi, kita masukkan saja seperti B-nya ini 2, A-nya 1, C-nya minus 5, A-nya 1 ya. Kita masukkan sehingga dia akan mempunyai 2 jawaban. Yaitu yang pertama, minus 1 positif 2 akar 6, dan minus 1 negatif 2 akar 6. Jadi kita punya 2 jawaban. Kenapa kita punya 2 jawaban? Karena untuk membuat si grafik tersebut, yang dimana titik ini itu 1 ditambah 2 akar 6, dan yang titik ini merupakan 1 ditambah 2 minus 6, yang ini ya. Maksudnya ini minus 1 ditambah 2 akar 6, ini minus 1 negatif 2 akar 6. Nah, yang untuk titik ini ya, ini titik minimum, dan yang ini titik maksimum. Dan titik minimum ini titik potongnya kita di 2 ya, karena tadi sudah temui di soal nomor 1, di mana titik potong Y-nya adalah 2. Dan ini seperti ini merupakan titik maksimum. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.